beberapa pemilu kada yang biasanya mungkin terjadi pelanggaran, yaitu Komisi Pemilihan Umum telah memperbaharui aturan terkait tahapan kampanye Pilkada 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi di dalam aturan baru yang tertuang di dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, lembaga penyelenggara pemilu itu harus mengatur sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada saat Pilkada nanti 2020. Yaitu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi aturan. 1. Pelanggar protokol kesehatan. Yaitu yang diatur dalam pasal 88A beli tersebut, di dalamnya berbunyi yaitu setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, penghubung pasangan calon, tim kampanye, atau pihak lain yang terlibat dalam pemilihan serentak lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Maksudnya adalah pelaksanaan protokol kesehatan itu berlaku untuk kegiatan tetap, yaitu apabila tatap muka langsung antara penyelenggara pemilihan dengan pemilih, pendukung pasangan calon dan pihak terkait lainnya, itu harus diperhatikan sekali. Serta kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, PPK, PPS, PPDP atau KPPS. Berikutnya kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan atau kelengkapan secara fisik. Kegiatan dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau kegiatan lainnya. Jika dalam pelaksanaannya ada pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, maka Bawaslu memberikan peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Namun, jika teguran tidak dilaksanakan, maka Bawaslu berhak menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan kepada polisi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang akan diantisipasi yaitu apabila menghadirkan massa saat pengundian nomor urut. Aturan ini tertuang dalam pasal 88B, yaitu setiap pasangan calon, parpol maupun gabungan parpol, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang membawa iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung, baik di dalam maupun di luar ruangan, pada saat pelaksanaan pengundian nomor urut paslon. Ini perlu diperhatikan karena pasti pada saat pengundian nomor itu akan adanya yang sudah kan seperti itu, menghadirkan massa seperti itu. Jadi bagi yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu. Jika sanksi itu tidak diindahkan, maka Bawaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU, yaitu telah terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu. Jika sanksi itu tidak diindahkan, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengenakan sanksi administrasi, yaitu sanksi berupa penundaan pengundian nomor urut hingga paslon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur. Kemudian, seluruh bentuk kegiatan lain yang dilarang adalah di dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 terdapat jenis kegiatan lain yang diatur di dalam pasal 57 huruf G yang boleh dilakukan oleh paslon dan timnya. Kegiatan itu meliputi rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, serta kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai. Selanjutnya perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, serta peringatan HUT partai
Seluruh jenis kegiatan lain ini dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 88C. Jika ada pihak yang tetap melaksanakannya, karena kita harus memperhatikan protokol kesehatan ini, maka Bawaslu boleh memberikan peringatan tertulis. Jika dalam 1 jam peringatan tertulis tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan, maka Bawaslu berhak menghentikan dan membubarkan kegiatan tersebut. Pelanggar protokol kesehatan saat kampanye itu sangat harus diperhatikan, yaitu di dalam PKPU nomor 10 tahun 2020 diatur jenis kegiatan yang boleh diselenggarakan paslon dan timnya, yaitu pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog, yaitu pasal 58. Debat publik dan debat terbuka antar paslon, pasal 59. Serta penyebaran bahan kampanye, pasal 60. Kegiatan tersebut dipastikan berjalan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jika di dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran, maka Bawaslu berhak memberikan peringatan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 88D. Bawaslu juga berhak menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran bila dalam 1 jam sejak teguran diterbitkan tidak dilaksanakan oleh penyelenggara. Bawaslu juga berhak memberikan rekomendasi untuk melarang paslon dan timnya melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari. Larangan pelibatan kelompok sangat rentan sekali, yaitu paslon dan timnya dilarang untuk mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, dan orang lanjut usia saat kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka. Pengecualiannya yaitu diberikan dengan diperbolehkannya ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia mengikuti kegiatan kampanye yang diselenggarakan melalui media sosial ataupun media daring. Jika ada pihak yang melanggar, Bawaslu berhak memberikan peringatan tertulis saat terjadinya pelanggaran, seperti yang diatur dalam pasal 88E. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi memang kalaupun nanti pemilu kada tetap berlangsung pada tanggal 9 Desember, banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh paslon ya, Bu Lisa. Betul sekali. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini kita tahu sekali bahwa pandemi COVID-19 ini tidak bisa diprediksikan kapan akan berakhir. Jadi kita harus, yang perlu diperhatikan adalah modifikasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang harus memperhatikan protokol kesehatan. Begitu. Misalnya saat kampanye, rapat akbar harus dirubah secara virtual. Saat pelaksanaan pencoblosan dilaksanakan secara e-voting. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita rubah metode aja sebenarnya.